Oke, lalu kita masuk ke share screen. Lalu kita buka full screen dulu. Bentar. Oke, sudah terlihat ya di layar kalian? Halo anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Pak Singgi ingin menjelaskan untuk mata pelajaran teknologi perkantoran. Ini poin yang kedua, yaitu otomatisasi perkantoran. Ya, nanti boleh untuk disimak dan boleh juga nanti disiapkan dulu catatannya agar bisa mencatat hal-hal yang dirasa penting ya dan untuk mempermudah dalam belajar. Kita mulai ya. Hakikat otomatisasi perkantoran. Nah, kalau yang kemarin kita belajar tentang pengertian teknologi perkantoran. Sekarang kita masuk ke otomatisasi perkantoran. Nah, bedanya apa Pak tentang teknologi dan otomatisasi? Nanti kita pelajari pada slide yang berikutnya. Itu ya. Kita mulai dulu. Yang pertama, hakikat otomatisasi perkantoran adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, otomatisasi kantor atau office automation adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Otomatisasi kantor digunakan oleh semua orang yang bekerja di dalam kantor. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi kantor, yaitu manajer, profesional, sekretaris, dan clerical employee atau clerk itu membacanya. Nah, kita masuk ke pengertian dulu ya dari kata otomatisasi. Otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh manusia. Berarti mesin-mesin yang bekerja. Ya, jadi yang menggantikan tugas-tugas fisik. Seperti contoh menjahit, ya, memotong, lalu mungkin membungkus. Nah, itu menggunakan mesin. Ada mesinnya, ada mesin jahit, ada mesin potong, ada mesin pembuat kardus atau pembuat kemasan. Jadi, otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik. Lalu, yang selanjutnya, otomatisasi kantor atau office automation adalah semua sistem elektronik, formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, pada dasarnya office automation itu digunakan untuk 4 kalangan. Yang pertama ada manajer, yang kedua ada profesional, ketiga ada sekretaris, dan yang keempat ada clerical employee. Nah, nanti untuk yang pengertian ini sudah paham ya, jadi sudah sangat mudah dipahami. Oh, otomatisasi. Berarti nanti kita menggunakan mesin daripada menggunakan fisik atau tenaga manusia. Tuh. Selanjutnya, pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Nah, kalau mengingat kata otomatisasi, berarti nanti kalian harus langsung ingat
komputer ya atau komputerisasi gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan otomatisasi itu menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Jadi ada semacam servernya menggunakan sebuah komputer. Ulangi ya, pengertian dari otomatis perkantoran adalah pengalian fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia atau tenaga kerja manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Kalau yang teknologi perkantoran kan khusus mesin ya. Kalau mesin mungkin butuh komputer, mungkin juga tidak. Seperti contoh kalau mesin motor kan tidak butuh komputer ya untuk menyalakannya ya. Untuk menstarter, untuk mengerem, untuk menyalakan apa itu lampu itu kan nggak butuh komputer. Tapi kalau ya otomatisasi itu khusus harus ada komputernya. Jadi semua tersistem menggunakan komputerisasi. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya tujuan otomatisasi perkantoran. Nah, kalau yang tadi ada pengertian, sekarang kita masuk ke tujuan otomatisasi perkantoran. Tujuannya ada 7 ya. Cek, oh iya ada 7 yang perlu kalian ketahui, perlu kalian pahami. Yang pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Nah, ini berkaitan dengan biaya tenaga manusia tadi, ya. Kalau semakin dikurangi tenaga manusianya, maka otomatis nanti untuk membayar SDM-nya kan berkurang. Jadi diganti menggunakan komputerisasi tadi. Nah, sedangkan yang komputer itu kan satu komputer itu bisa menjalankan banyak mesin. Contoh, satu komputer terkoneksi dengan printer, dengan mesin fotokopi, lalu dengan mesin scanner, lalu mungkin ada banyak sekali ya macam-macam alat yang terkoneksi satu menggunakan komputer. Jadi komputer bekerja, yang lainnya akan ikut bekerja. Jadi secara otomatis. 2, sekarang pemecahan pada masalah kelompok. Nah, ini yang dimaksud pemecahan pada masalah kelompok itu berarti kelompok-kelompok yang seperti contoh ya, kalau di pabrik itu kan ada satu line atau satu kelompok rombel kerja. Nah, itu kalau dengan komputerisasi atau menggunakan otomatisasi itu bisa dipecah masalah kelompoknya. Jadi bisa nanti lebih sedikit ya dan lebih efisien itu. Yang nomor 3, pelengkap bukan pengganti. Nah, di sini ya. Jadi baik walaupun itu namanya otomatisasi, tetapi di sini bukan secara otomatis 100% bekerja sendiri itu tidak. Harus menggunakan admin ya, harus menggunakan teknisi. Nah, maka dibutuhkan seorang teknisi komputer untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Kalau rusak ya atau ada kendala, tiba-tiba tidak menyala, ya terus ada teknisinya atau ada adminnya. 4, penggabungan dan pemerataan teknologi. Jadi bisa nanti digabung teknologinya mungkin dengan teknologi. Kalau kita bekerja atau melihat di industri ya, mungkin kalau di industri baju ya, pakaian itu mungkin pada mesin jahitnya bisa digabung dengan nanti pemintal benangnya jadi satu, jadi lebih efisien. Dan pemerataan teknologi, semua pekerjaan yang bisa dilakukan dengan teknologi diberikan. Ingat ya, bukan pengganti tapi hanya pelengkap. Lalu yang nomor 5, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Jadi untuk proses-proses yang bisa dilakukan dengan komputer biasanya kan lebih konsisten dan bisa nanti mengacu pada kinerja pekerjaan juga. Kalau bisa on time terus, nanti otomatis produksinya akan lebih banyak, keuntungan lebih meningkat. Tuh.
Terus yang nomor 6, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Ini jelas ya. Jadi kalau menggunakan alat atau sistem otomasi atau otomatis itu biasanya akan mempercepat produksi dan berdampak pada banyaknya produktivitas, maka meningkat dan efektivitas dalam pekerjaan. Kita bisa mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu karena efektif menggunakan mesin-mesin atau menggunakan sistem otomatisasi. Nomor 7 ada peningkatan komunikasi. Ini maksudnya adalah kalau kita menggunakan alat, contohnya di dalam suatu industri kan besar, kita kan nggak mungkin harus menggunakan apa itu namanya bengok-bengok ya istilahnya harus, hey ini minta tolong, hey ini diantar ke sana, ini tolong di packing, itu harus seperti itu. Kalau menggunakan alat nanti tinggal contoh, paling gampang itu menggunakan alat HT ya, otomatisasi untuk komunikasi itu ada HT, ada telepon, lalu ada mungkin koneksi internet ya, nanti bisa menggunakan chat atau chatting. Nah, itu bisa digunakan. Nah, ini ya untuk tujuannya. Selanjutnya, masuk ke manfaat otomatisasi perkantoran. Masih ulangi lagi ya, sebelum kita masuk ke yang manfaat. Tadi kita sudah belajar pengertian, lalu tujuan. Sekarang kita manfaat. Loh Pak, tujuan dengan manfaat itu apakah berbeda? Berbeda. Ya. Kalau tujuan itu hal yang ingin kita capai. Contoh kita ingin pergi atau ingin ke Jogja atau ke Solo. Nah, itu kan kita punya tujuan. Tujuan akhirnya di mana? Ada finishnya. Kalau manfaat itu efek baiknya kepada kita. Seperti kalau kita olahraga, manfaatnya apa? Apa itu? Efeknya apa? Kita sehat. Tuh, ya. Nah, manfaat dari otomatisasi perkantoran melalui jaringan internet, maka dengan biaya akses lokal, masyarakat dimungkinkan dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah. Nah, ulangi ya, melalui jaringan internet, maka dengan biaya akses lokal, masyarakat dimungkinkan dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan biaya yang relatif murah. Contoh sekarang, kalau kita beli paket, kita beli cuma 1 giga, kita bisa browsing itu sampai 1 hari penuh ya. Cuma browsing itu loh. Belum tidak termasuk YouTube, tidak termasuk apa itu Instagram dan lain sebagainya ya. Itu kita bisa mengakses dunia dengan kuota 1 giga tanpa harus kemana-mana. Jadi itu adalah manfaat dari otomatisasi dengan teknologi jaringan internet. Paham ya? Oke, selanjutnya. Konsep-konsep otomatisasi perkantoran. Tadi manfaat, sekarang konsep-konsep otomatisasi perkantoran. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Ya, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan nomor 5, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh, bekerja, belajar ya berusaha. Nanti kalau kalian bisa mengungguli teknologi, itu kamu nanti akan bisa menang. Jadi, lah supaya Pak harus teknologi informasi pakai mesin-mesin, nanti terus kita bagaimana? Apakah akan memperbanyak pengangguran, Pak? Nah, itu seperti itu.
Tidak. Ya. Atau lebih tepatnya ya belum tentu. Kalau kita bisa menggunakan teknologi untuk pekerjaan kita, untuk usaha-usaha kita, untuk sekolah-sekolah kita, insya Allah nanti kita juga bisa menjadi pemenang, tidak hanya menjadi pemain dalam dunia teknologi. Oke ya, untuk konsep-konsep ini sudah pasti diterangkan. Kemudian nanti bisa untuk dicek kembali. Nanti pastinya akan share untuk link yang Zoom ini bisa kalian pelajari juga melalui YouTube yang akan pasti upload. Nah, jadi materinya sedikit ya untuk pertemuan yang ketiga ini berarti ya, ketiga ini. Jadi ini materi tentang otomatisasi perkantoran. Nah, ini nanti akan pasti di-share ya, akan pasti di-share di YouTube. Nanti kalian bisa untuk mempelajari kembali kalau memang masih ada yang belum dipahami. Oke ya. Ini Pak Singgi stop sharing dulu ya. Sekarang atau gini aja. Sebelum Pak Singgi stop sharing ya. Ini adakah dari kalian yang ingin bertanya tentang materi dari teknologi perkantoran atau yang sudah kita pelajari hari ini yaitu otomatisasi perkantoran. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Jangan takut ya. Nanti boleh langsung berbicara. Ada pertanyaan tentang materi dari teknologi perkantoran? Ada tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Kalau memang belum, nanti boleh dikirim di komentar ya di Classroom. Karena kemarin untuk materi yang pertama itu perkantoran ya, itu ada yang bertanya, dan pertanyaannya bagus sekali. Nah, pas ini lupa untuk pertanyaannya apa. Tapi yang jelas sudah pasti dijawab dari teman kalian. Jadi memang ada yang istilahnya ingin tahu gitu loh. Tidak hanya menerima tapi juga memberikan feedback. Nah, berarti untuk pertemuan kali ini ya, untuk pembelajaran hari ini pada pertemuan Zoom itu pasti akhiri dan nanti kita lanjut ke Classroom karena untuk tugasnya nanti bisa dikerjakan di Classroom. Dan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan dari kalian ya atau temanmu ya mungkin itu ada yang bertanya begini, Pak, kalau dikerjakan secara langsung itu maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya adalah nanti pada aplikasi Classroom itu kan ada tambahkan file ya, tambahkan tugas itu loh. Nanti diklik saja terus pilih yang komentar pribadi atau komentar kelas ya boleh. Ya jadi tidak perlu bingung, kalau masih bingung nanti bisa WA Pak Sini, nanti Pak Sini pandu. Seperti itu. Baik ya, Pak Sini stop share dulu untuk aplikasinya, untuk materi PowerPoint-nya nanti Pak Sini share juga di Classroom untuk bahan belajar kalian. Oke. Sampai saat ini yang bertahan ada 47 siswa ya dari 3 kelas. Pasti berikan ucapan selamat ya dan terima kasih ya sudah bisa bergabung untuk pelajaran teknologi perkantoran, dan bagi yang belum nanti teman-teman ini bisa memberitahu pertemuan ini isinya apa dan nanti kita lanjutkan di Classroom ya untuk tugasnya. Oke, tadi yang belum disapa ada siapa? Laila Ayu, tadi belum ya. Terus ada lagi Narin. Narin, selamat siang.
Lalu ada Yeima, Mas siang Yeima, ada Zara dari kelas 10 OTKP 1. Oke ya, berarti waktunya ternyata masih ada sekitar 5 menit. Kita lanjutkan di classroom ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, bahagia, tetap semangat walaupun siang kita masih berkumpul ya atau berkumpul lewat Zoom maksudnya bukan langsung gitu dan bisa saling sapa walaupun tidak secara langsung. Dari Pak Singgih, sekian dulu ya. Bila nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di Google Classroom-nya. Untuk pertemuan minggu depan kita siapkan sebaik mungkin dan insya Allah nanti sudah semakin baik ya. Nanti semoga kalian juga berlimpah untuk kuotanya dan Pak Singgih juga nanti persiapannya biar lebih cepat lagi karena tadi sudah mundur setengah jam dan bagi yang bisa bergabung dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya karena setiap pertanyaan ada poinnya karena setiap usaha itu pasti nanti ada hasilnya. Gitu ya anak-anak dari Pak Singgih apabila ada salah kata Pak Singgih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Pak Singgih list ya, ini Pak Singgih klik N ya. Kira selesai ya, kita lanjut ke ilustrasinya. Selamat siang semuanya.